Baik lagi di Tebak Coding. Di episode kali ini temanya adalah JavaScript. Kemarin kita udah bahas HTML dan CSS. Sekarang giliran JavaScript. Nah, gue nanti ada rencana untuk tiap masing-masing HTML, CSS, JavaScript. Nanti mungkin ada Python atau C++. Setelah itu baru HTML level 2 atau level 3 dan seterusnya. Jadi HTML, CSS, JavaScript nggak cuma sampai situ aja. Nanti ada level-level berikutnya. Nah ya, untuk ide level-level ini gue pengen bilang makasih ke komentar dari thank you banget sarannya bro, nanti bakal gue terapin. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, di bawah ini cara ngehubungin HTML ke JavaScript yang benar adalah. Oke, jadi pertanyaan yang simpel dulu. A. Script href index.js. B. Script name index.js. C. Script src index.js. Atau D. Script link index.js. Waktunya 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Langsung aja kita bahas. Sebenarnya untuk ngebuktiin di sini gue tinggal tulis aja di Visual Studio Code script, nanti akan ada autocomplete kan. Nah, kalau kita pakai yang biasa yang ini itu internal atau jadi satu sama HTML. Cuma kalau kita pengen ngehubungin sama file index.js contohnya, kita pakai script .2 src. Nah, masukin nama file JavaScript-nya. Berarti udah kebukti cara yang benar adalah dengan pakai script src. Terus kita di sini coba pakai JavaScript yang internal. Jadi nyatu sama si HTML-nya. Ini kan nggak bisa apa nih? Kalau kita buka print ini ke konsol, kalau jawaban benar berarti nanti harusnya ada dua print. Yang ini sama hello world. Ya. Karena ada yang dari internal sama ada yang dari eksternal atau dari file index.js. Kita coba run. Buka konsolnya. Oke, benar ada hello world sama ada print ini ke konsol kalau jawaban benar. Jadi yang hello world itu dari internal JavaScript, kalau yang konsol kedua itu dari sini. Lanjut ke soal nomor 2. Sintaks yang benar untuk mengubah isi elemen dengan ID judul menjadi tebak coding adalah, jadi kalau di JavaScript kita tahu ada yang namanya query ya. Kita nge-query bisa berdasarkan ID, class name, ataupun berdasarkan tag-nya. Nah, di sini pertanyaannya berdasarkan ID yang ID-nya adalah judul, dan kita ubah konten HTML-nya jadi tebak coding. Jawaban yang benar adalah A. Dokumen get element by ID judul .inner HTML sama dengan tebak coding. B. Dokumen .get tag by ID yang mana ID-nya judul .inner HTML sama dengan tebak coding. Atau C. Dokumen .update by ID yang mana ID-nya judul sama dengan tebak coding. Atau opsi D. Dokumen .get element by ID judul sama dengan tebak coding. Waktunya 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah A. Nah, di sini langsung aja kita bahas kenapa jawabannya A. Klik yang nomor 2. Di sini gue pakai internal JavaScript nih. Jadi JavaScript-nya gue satuin sama HTML-nya biar cepat. Terus kita punya H1 ya, elemen HTML yang ID-nya judul. Nanti kita juga ada punya tombol biar kelihatan di sini. Yang ketika diklik akan ngejalanin function handle click. Nah, handle click ini ngelakuin apa? Ngelakuin yang ada di opsi tadi nih, yang opsi A. Yang dimana dia dokumen.get element by ID judul .inner HTML sama dengan tebak coding. Kita coba show preview. Kita close biar lebih lebar. Ketika kita klik, nanti akan muncul tebak coding. Berarti udah kebukti jawaban yang benar adalah A. Nah, sekalian belajar juga di sini, kita bisa juga bikin dulu variabelnya. Jadi kita bikin variabel judul, yang dimana judul ini akan ngambil atau nge-query dari si get element by ID dari judul, kemudian baru kita ubah isi HTML dengan cara nama variabelnya judul .inner HTML. Bisa juga caranya kayak gini. Jadi yang atas sama yang bawah itu sama-sama benar. Oke, langsung aja ke pertanyaan ketiga. Di bawah ini merupakan perintah pada JavaScript kecuali ya A. Console log, B. To lowercase, C. Alert, atau D. Updraft. Oke, waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah D. Updraft. Oke, udah jelas ya. Cuman kita bahas lagi. Nah, di sini gue pisahin jadi opsi A, B, C, D, dan gue coba lihat nanti hasilnya gimana, muncul atau enggak. Jadi kita open default browser lagi. Nah,
Di sini langsung ketika kita buka website-nya akan muncul alert, berarti yang opsi C di sini kebukti berarti ada. Kita okein, terus kita buka konsolnya. Ini perintah console log, berarti opsi A udah kebukti benar ada perintahnya. Terus juga ini perintah to lowercase, berarti opsi B ada. Ini. Yang terakhir updraft. Updraft di sini ada error. Reference error, updraft is not defined. Jadi kebukti bahwa perintah updraft nggak ada dalam JavaScript. Kira Valorant. Lanjut ke pertanyaan keempat. Cara membuat function pada JavaScript yang benar adalah, jadi ini main sintaks lagi. Opsi A, function sama dengan bilang halo. Nah ini bilang halo ini nama functionnya ya. Atau B, function titik 2 bilang halo, kurung buka kurung tutup. Ini juga ada kurung buka kurung tutup. Atau opsi C, function bilang halo dan dibungkus dengan tag HTML ya modelannya. Atau opsi D, function bilang halo, kurung buka kurung tutup. Waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah D, function bilang halo. Langsung aja kita bahas kenapa jawaban yang D. Nah di sini gue bagi lagi jadi 4, jadi ada opsi A, B, C, dan D. Kita buktiin benar atau salah dari errornya aja. Opsi A ada error, berarti sintaksnya ada yang salah. Opsi B ada error, sintaksnya ada yang salah juga. Opsi C juga ada error, sintaksnya ada yang salah juga. Berarti kebukti yang benar adalah opsi D, karena di sini nggak ada error. Di sini juga gue pengen nambahin untuk membuat function, kita bisa dengan cara ngebikin variable dulu, terus kita pakai yang namanya arrow function. Kalau kalian yang udah belajar JavaScript pasti tahu. Nanti mungkin akan gue jelasin soal arrow function ini di video terpisah ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Di bawah ini untuk nulis sintaks pengkondisian agar variabel umur tidak sama dengan 5 adalah, jadi di JavaScript juga ada pengkondisian yang dimana di sini syarat soalnya adalah biar umur tidak sama dengan 5. Apakah A, if umur, di sini ada pakai tanda ini, gue gak akan sebut tandanya karena itu nanti akan gampang jawabnya kalau gue sebut 5, atau B, if umur tanda seru sama dengan 5, kalau itu gue bisa sebut. Atau opsi C, if umur tanda itu sama dengan 5, atau opsi D, if umur sama dengannya 2 kali 5. Waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah B. Kenapa jawabannya B? Langsung aja kita bahas. Nah, di sini gue ada variabel umur yang nilainya 4 ya. Opsi A, jika umur kurang dari 5, kita print umur kurang dari 5. Opsi B, jika umur di sini bacanya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 5. Ini kurang dari. Ini lebih dari sama dengan. Kenapa bisa digabung gini, Bang? Berarti antara dia lebih dari 5, berarti lebih dari 5 Pak, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada sama dengannya berarti dia boleh juga 5. Jadi boleh 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 dan ke atas gitu. Kalau yang opsi D ini ngecek umur sama dengan 5. Jadi umurnya harus sama dengan 5 gitu. Kalau udah di atasnya atau di bawahnya nggak bisa. Jadi harus benar-benar pas 5. Oke, langsung aja kita coba running. Nah, buka konsolnya. Umur kurang dari 5, umur tidak sama dengan 5. Umurnya berapa? Umurnya 4. 4 kurang dari 5, benar. 4 tidak sama dengan 5, benar. Berarti ini udah jalan. Sekarang kita coba umurnya ganti 5. Terus kita refresh. Umur lebih dari atau sama dengan 5, benar. Karena 5 sama dengan 5. Dan umur sama dengan 5 juga benar. Berarti di sini kebukti bahwa jawaban yang benar adalah B. Pakai tanda ini, tanda seru. Oke, biasanya tebak coding cuma ada 5 soal. Cuma karena ini JavaScript dan gue belum bahas soal looping, jadi gue tambahin soal bonus, soal nomor 6. Di bawah ini, sintaks untuk membuat suatu for loop yang salah adalah, bukan yang benar tapi yang salah. Oke, opsi A, for let i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Opsi B, for let i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, i min min. Ini plus plus, ini min min, kurang kurang ya. Opsi C, let i sama dengan 0, jadi kita bikin variabel dulu. Terus for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Atau opsi D, for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, dan i plus plus. Waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah
Kenapa jawabannya D? Langsung aja kita bahas ke nomor 6. Nah, di sini gue udah siapin opsinya, gue komen, jadi kita akan nyalain satu-satu ya. Ini kita buka dulu di browser konsolnya. Oke, konsolnya masih kosong di sini. Nyalain yang pertama. Kalau ini jalan berarti dia bukan yang salah ya. Oke, kita coba jalanin, refresh. Oke, looping 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini benar. Ingat, kita nyari yang salah. Yang kedua juga kita nyalain, refresh lagi. Oke, di sini loopingnya nggak berhenti-berhenti nih, karena dia berkurang terus kan. Jadi dia jalan, cuma munculnya banyak ini karena kita di sini i-nya awalnya 0, dan kita cek ketika i-nya kurang dari sama dengan 5, baru kita kurangin i-nya. Jadi kan i-nya dikurangin 0 terus malah diminus-minusin terus kan. Maka di sini kita ganti ketika i-nya lebih dari sama dengan 5, terus ininya juga kita naikin jadi 5. Oke, kita refresh. Oke, di sini cuma muncul sekali loopingnya, berarti ini kita ganti jadi sama dengan 0. Kita refresh. Nah, jadi berkurang 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang tadi ini kita masih ngikutin sintaks yang atas ya, padahal kita udah ganti jadi kurang. Kalau udah kurang berarti kita tinggal i-nya awalnya 5. Selama i-nya lebih dari 0, kita kurangin si i-nya. Oke. Next, opsi C. Di sini kita refresh. Nah, sama aja 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sama kayak yang atas tadi, opsi A. Terus kita cek opsi D yang harusnya salah. Yap, error. I-nya di sini belum dibikin ya. Kalau yang opsi C di sini kita udah sempat bikin variabel ya. Tapi kalau yang opsi D kita nggak ada deklarasi variabel, makanya dia salah. Dan berarti udah kebukti bahwa jawabannya adalah D, karena di sini pertanyaannya yang salah. Oke, segitu dulu untuk tebak coding hari ini. Semoga membantu dan semakin semangat belajar codingnya. Jangan lupa ngopi.